Untuk mulai ibadah kita berdiri semua. Kita siapkan pada baki 603. Hadirlah di sini, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Dengarlah kami Tuhan, yang bersujud kepadamu, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Bagai bunga yang layu, kami berharap padamu, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih, salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Selamat Paskah. Pada masa 50 hari setelah Yesus bangkit, masa Paskah itu adalah sesuatu sukacita bagi kita karena kasih karunia Allah diwujud nyatakan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia menampakkan diri sebagai mujizat terbesar bagi umat manusia bahwa Allah menampakkan diri dalam bentuk rohani yang luar biasa. Dialah Sang Ilahi yang memancarkan kasih karunia, yang memberikan rahmat sukacita kepada kita seluruh umat manusia. Bapak-bapak yang terkasih, dalam masa Paskah ini rahmat pengampunan diberikan kepada kita supaya kita terus ambil bagian untuk menyandarkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat, Dialah Mesias, Dialah Sang Immanuel itu. Dan kita harus bersyukur dengan mengucapkan Hosana Haleluya, puji Tuhan, karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan wafatnya di kayu salib. Maka kita dibaptis oleh wafat Yesus Kristus. Itulah makna wafat Yesus Kristus bagi kita. Jadi rahmat pembaptisan itu adalah rahmat pengampunan dari Allah. Maka untuk itu mari kita bersukacita terus-menerus karena kita dipilih Allah menjadi putra dan putri Allah, menjadi berkat bagi semua orang, dan menjadi terang dan garam untuk mewartakan firman dan sabdanya di tengah-tengah dunia ini. Bapak-bapak yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami, tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putra Bapa. Kristus kasihanilah kami, kasihanilah. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah pengantara kami kepada Bapa. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Mulia Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mulia Tuhan dalam surga. Marilah menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Mulia Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mulia Tuhan dalam surga. Memuji Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Mulia Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mulia Tuhan dalam surga. Yang mereka memuji Allah Roh Kudus memarahi, yang marahi. Mulia Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mulia Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cita kasih, Putramu telah memberikan damai kepada kami. Semoga kami pun menjadi pembawa damai, sehingga terciptalah kerukunan dan kesejahteraan di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
14 ayat 19 sampai 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengiringi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatuan-penatuan bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayar mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memenuhi pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia ini padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Selamat Paskah. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengucapkan salam bagi orang yang tidak beriman itu memang sulit. Bagi yang beriman juga bisa sulit kalau itu tidak dibiasakan. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan mengucapkan salam saja susah. Tetapi kalau kita mencaci maki orang mudah, walaupun kita tidak kenal. Kita nonton TikTok, nonton YouTube, nonton berita yang hoax, lalu kita mulai mengomentari itu dan sebagainya. Akhir-akhir ini banyak orang ingin memecah belah kita dengan pernyataan-pernyataan di TikTok yang tidak alkitabiah atau tidak biblis. Seakan-akan dia itu mengetahui siapa itu Bapa. Yesus saja merendahkan dirinya. Tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Tetapi ada orang yang mengatakan dia tahu siapa itu Bapa. Itulah sebenarnya seseorang yang dirasuki oleh kuasa iblis dan merasa dirinya tahu itu Bapa. Karena kita tahu, ya, sebagai pemimpin para malaikat, ada seorang malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dia itu diciptakan dari pantulan diri Allah. Pantulan. Dan dia merasa tahu siapa itu Allah, dan dia merasa sok tahu, dan dialah yang menjerumuskan manusia, baik Hawa dan Adam, jatuh ke dalam dosa. Dalam kitab Kejadian jelas bagaimana, ya, wujudnya berubah menjadi ular, dan dia bisa berubah menjadi apapun karena dia adalah makhluk rohani. Jadi bapak-bapak yang terkasih, setan atau iblis itu adalah makhluk rohani, tetapi dia sudah jatuh dalam dosa. Jadi jangan kita lalu berkata dia bukan makhluk rohani, dia makhluk rohani. Malaikat makhluk rohani, dia melaksanakan kehendak Bapa. Kalau setan, ya, memungkiri atau melawan kehendak Bapa. Nah, ini harus kita selalu dengungkan. Dan ada satu kunci, ya, kata surat Yakobus itu, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tetapi syaratnya yang pertama adalah tunduklah kepada Bapa. Lawanlah iblis. Jadi harus tunduk dulu kepada Bapa. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Kebiasaan kita lawan iblis pakai kekuatan kita, tidak tunduk kepada Bapa. Bagaimana orang mau melakukan yang namanya mendoakan orang, tidak mohon ampun kepada Bapa? Tunduk kepada Bapa itulah memohon ampun. Maka dalam setiap ibadat itu kita memohon ampun terlebih dahulu karena kita berdosa, ya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi bagi orang yang tidak datang pada misa atau ibadat, itu kan adalah orang-orang yang menganggap dirinya tidak mau tunduk kepada Bapa. Jadi mudah melihat orang tunduk kepada Bapa. Tetapi belum tentu juga tunduk kepada Bapa itu kita lalu tidak mengangkat tumit kita, kan?
Ada namanya murid yang bernama Yudas Iskariot. Setelah dia menerima tubuh dan darah Kristus, dia kerasukan iblis. Mengapa bisa? Karena dia ingin melaksanakan kehendak pribadinya. Dan jangan pernah mengatakan gara-gara Yudas, ya kan, terjadi peristiwa penyelamatan. Tidak ada itu. Itu adalah sesuatu pemutarbalikan fakta. Bahkan ya jelas kata Matius dan Markus, seandainya orang yang seperti ini tidak dilahirkan, ya kan, beruntunglah nasibnya. Itu bahasa saya ya. Jadi artinya kalau kita membaca kitab suci itu kan kita harus memberikan refleksi kepada bacaan yang diberikan itu. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa Paskah ini hendaknya kita selalu mencari rahmat pengampunan itu. Dan rahmat pengampunan itu diberikan Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus. Kata mencari itu kan sudah dijelaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak di antara kita ini mungkin hidup dalam kebimbangan, keputusasaan, tak memiliki harapan, menganggap diri terpuruk, paling berdosa, akhirnya tidak tahu mau kemana. Dalam masa Prapaskah itu kita diingatkan ada 3 bacaan yang sering menjadi bacaan kunci, yaitu tentang dirham yang hilang, kemudian tentang domba yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Nah, beberapa waktu saya sudah singgung, ada orang yang seperti dirham, hidupnya hanya memikirkan dunia, uang terus kan. Dia tidak merasa berdosa, ya kan? Pokoknya tidak ada dosa. Dosa itu dianggapnya permainan dunia. Hukum bisa dimainkan, yang penting ada uang. Ya tidak merasa berdosa dia. Tidak tahu dia berdosa. Mau pergi ke pelacuran oke, yang penting ada duit. Mau cari yang model kayak mana oke. Mau beli ini oke, karena dia punya uang. Dan orang seperti ini memang sulit, ya. Dan perlu ada orang yang menemukan dia bahwa dia berdosa. Ini sulit. Ya, pekak lantak bahasa orang sini bilang. Kata orang Semelantan, ya, dulu ada siswa yang saya suluh itu dia bilang belum mati belum jerak pak dia pak. Wah, ya kan begitu. Jadi itu sulit memang. Mau dijewer kupingnya dia merasa tidak berdosa. Mau main judi, ngomong kotor, pokok tak berdosa ya. Dan dia selalu menganggap orang ke gereja tuh, oh itulah. Ke gereja sama tak iya aja. Ini memang sulit dah kalau udah dia seperti dirham yang hilang. Perlu disapu oleh seorang janda. Kata janda ini artinya ya adalah orang yang mengkhususkan dirinya memang untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Dan orang seperti ini mudah sekali ditemukan di dalam tempat ini sebenarnya. Mudah. Ya kan? Kita ini kan ibarat janda kan? Kita ini kan berada di tempat ini kan yang sudah kawin kan menjadi duda-duda sementara kan, janda-janda sementara. Bahasa keren kalau janda kan itu lebih ke perempuan, tapi kan kalau laki-laki janda juga kan, menjadi janda kan, sudah tidak memiliki pasangan untuk sementara. Bahkan ada juga yang sudah keluar dari tempat ini langsung, ya kan, diputus adat, tidak mau lagi. Ya janda laki-laki namanya duda, ya kan. Nah, di bapak-bapak yang terkasih ini sulit memang. Dan jika orang itu sudah menjadi janda, dia baru tahu bagaimana cara untuk mencari dirham yang hilang itu. Karena dia sudah tidak terikat dengan apapun kan. Dia tidak memiliki pasangan, karena kan biasanya yang membelenggu itu menurut orang yang tidak mendasarkan dirinya atas cinta itu, pasangan tuh justru menjengkelkan. Bahkan ada yang tega akhirnya karena bertengkar mungkin menghabisi pasangannya, ya, baik dengan racun, dengan santet, pelet, guna-guna, menyuruh orang dan sebagainya. Nah ini sering terjadi. Mengapa? Awalnya cinta menjadi benci. Nah inilah masalah dunia ini. Berikutnya domba yang hilang. Nah domba yang hilang dia tahu dia berdosa, ngembek terus minta ampun dengan Tuhan, tetapi dia tidak tahu jalannya pulang kemana kalau tidak dicari.
oleh siapa? Gembalanya. Dan ini memang harus dicari dia, domba-domba yang hilang ini, ya. Sesat ya. 99 domba sudah bagus di kandang, satu domba sesat dicari, karena itu adalah kepunyaan. Gembala itu kan Yesus Kristus. Nah, kita akan dicari oleh Yesus Kristus sampai titik darah penghabisan, kan begitu. Ya. Jadi kita tidak akan dilepaskan oleh Yesus ketika kita sudah dibaptis. Jadi ketika kita sudah dibaptis, kita adalah milik Kristus. Kemarin ada seorang ibu memberikan kesaksian ketika dia belum menjadi pengikut Kristus, dia bilang dia selalu dia melihat Yesus dalam mimpi. Jadi waktu dia ingin dibaptis itu, jadi dia bermimpi dikejar-kejar oleh bermacam-macam makhluk gaib yang aneh-aneh katanya. Ya. Jadi dia akhirnya karena dia menyatakan dirinya dalam hati itu dia tidak percaya Yesus. Makanya dia hanya perkawinannya Katolik dengan suaminya, tetapi dia belum mau dibaptis. Bahkan dia sampai bergumang dalam hatinya itu. Dan pada malam itu Yesus menampakkan diri. Langsung dia katakan, ketika dia itu sudah dipeluk Yesus, percayalah kepada aku. Jawaban Yesus begitu saja. Selesai kan? Jadi dia menggunakan jubah dan dia yakin dan percaya itulah Yesus. Dan luar biasa kan? Nah, ketika dia dibaptis dengan anaknya, masih lagi makhluk-makhluk gaib itu mengejarnya sampai tenggelam. Ketika dah dibaptis kan orang itu kan mati bersama Kristus. Ya kan, seperti Yunus masuk ke ikan besar itu kan sebenarnya dia dibaptis di dalam air itu. Ikan besar itu kan hanya perumpamaan seperti maut yang melepaskan dirinya begitu. Cobalah orang zaman sekarang dimakan ikan, masuk ke mulutnya saja sudah terpotong. Palinglah bulat utuh-utuh ditelan ular, pasti mati juga karena ada zat asam yang menyebabkan orang itu kehabisan oksigen. Dan ada racun-racun seperti asam lambung kan. Yunus itu kan sebenarnya sudah mati. Nanti kita cerita tentang kisah para rasul, bagaimana Paulus juga sudah mati, dirajam orang pakai batu, tapi dia hidup balik. Mengapa? Karena kehendak Kristus. Murid-murid mengelilinginya. Bayangkan dia sudah dirajam tuh, karena diasup. Orang-orang yang merajam dia itu tidak suka dengan pewartaan Paulus. Sampai sekarang Paulus juga dibenci oleh kelompok-kelompok yang bahkan sampai memfitnah Paulus, mengatakan agama Kristen itu agama buatan Paulus. Nah, ini kan sering terjadi. Padahal Paulus tidak pernah menciptakan agama. Paulus justru adalah orang yang luar biasa beragamanya. Dia dari mazhab yang paling keras, didikan Gamaliel. Dia keturunan dari Benyamin. Dia juga mengikuti nama ini kan, nama leluhurnya Saul. Dia Saulus, setelah dibaptis berubah menjadi Paulus. Dan ini luar biasa sekali. Nah, berikutnya ada anak yang hilang. Anak yang hilang inilah orang-orang yang sudah dibaptis, yang tahu kasih Bapa. Pada masa Paskah ini memohon rahmat pengampunan dan diberikan rahmat pengampunan. Maka dalam gereja Katolik itu sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Masa Paskah itu 50 hari Bapak-bapak yang terkasih. Dari mulai hari Minggu sampailah nanti ditutup pada hari raya Pentakosta atau Pentekosta. Jadi itu luar biasa sekali. Bagaimana rahmat pengampunan itu diberikan kepada kita melalui perantaraan Yesus Kristus. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul. Dan pernah ditanyakan bagaimana kita tahu Roh Kudus itu berada dalam diri kita. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, itulah kehendak Roh Kudus.
Tapi kalau kita melaksanakan kehendak jahat, itu bukan kehendak Roh Kudus, itu kehendak roh jahat. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, bisa kita melihat itu. Dan ini sering terjadi kepada orang yang beriman. Jadi ada oknum iblis yang selalu mengganggu dan mengacau balaukan. Maka Paulus katakan, setan yang paling berbahaya adalah setan pikiran yang hidup di dalam diri kita. Maunya curiga, dendam, iri, dengki. Nah, makanya ada buah-buah kasih, kan? Buah-buah, ya, bagaimana mengetahui buah-buah kasih. Bapak-bapak yang terkasih, apakah kita berada di dalam ketiga itu? Dirham, domba, atau anak? Kita kita bukan lagi binatang, ya. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Anak domba Allah itu menebus kita, ya, sehingga kita menjadi anak. Boleh menyebut Bapa itu Bapa, boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Luar biasa. Sekarang udah bisa menyebut Tuhan Bapa, kok lalu tidak mau dekat dengan Bapa, kan begitu. Mau sedekat apa lagi kita dengan Tuhan? Kalau manggil Om masih jauh, okay. Kalau mekik-mekik sangat jauh, ya, ya kan? Kalau memanggil nama yang lain, kan, ini kita udah memanggil Tuhan Bapa, masih dia ragu. Kalau kita ini bisa nanti berjumpa dengan Bapa, kita pasti berjumpa dengan Bapa karena kita sudah dibaptis. Itulah makna wafat Yesus. Ya, Yesus wafat itu karena solider dengan kita, solidaritas dengan kita, sehingga Yesus itu menjadi pribadi yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dia wafat bukan karena dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita. Dan karena Yesus bangkit dari hari ketiga itu, kebangkitan Yesus itu adalah, ya, sesuatu yang mulia. Kita wafat bersama Kristus, maka kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Tapi Kristuslah yang sulung di antara kita, karena Dia adalah Sang Juru Selamat. Tetapi kita lihat nanti bacaan ini, Yohanes menggambarkan Yesus itu tunduk kepada Bapa, dan Bapa lebih besar daripada Dia. Diputar balikan lagi faktanya. Kalau Yesus Tuhan, kok Bapa lebih besar? Pening lagi kepala kita nyari ayat untuk membela. Padahal kita tidak perlu membela ayat ini. Ini kan suatu tulisan yang ditulis oleh Yohanes untuk menggambarkan betapa Bapa itu sungguh berkuasa. Ya, berkuasa atas semuanya, berkuasa atas dirinya dan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi jangan lalu bingung. Banyak di antara kita baca ayat ini lalu tidak mau. Tuh, ya kan? Yesus itu udah menyatakan sendiri bahwa Bapa itu lebih besar dari Dia, kan gitu. Berarti betul lah Tuhan orang Kristen itu tiga. Makin bingung kita lagi. Akhirnya kita mulai tak mau ke gereja, ya kan? Dan sebagainya. Gara-gara kita hanya memahami ayat itu sepenggal-sepenggal, setengah ayatnya. Baca tidak mau. Kan kita nih harus pakai duit rohani. D-nya doa dan firman. Doa wajib, firman juga baca. Supaya firman itu hidup di dalam diri kita. Kalau kita tidak membaca kitab suci, bagaimana kita mau mengenal Allah? Tidak bisa, bapak-bapak. Maka diperdengarkanlah setiap kali kita ibadat itu ayat-ayat kitab suci. Dari dulu kan didengarkan ayat-ayat kitab suci itu. Kemudian sudah doa, sudah firman, ya harus melakukan usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Sekarang ini kan usaha dan pelayanan baik, tapi kan ribut. Karena banyak firman disalahartikan, perpuluhan, masukkan pengkocek sendiri, kan begitu. Ya, ngumpulkan. Umatnya setengah mati, motong gatah misalnya. Jadi kuli perpuluhan, dapat 3.300.000 masuk, ya kan? Itu ada ayatnya katanya. Ya itu usaha dan pelayanan yang baik, tapi tidak benar kan? Karena apa? Yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan jemaat bersama. Kita tahu Ananias, apa yang terjadi Ananias itu jual tanahnya sendiri, lalu dia ngambil
untung, lalu mati. Ya kan? Bayangkan lah, aneh kan? Ini adalah ya masalah dirham ini, masalah duit ini bahaya. Jadi duit-duitnya sendiri, tapi dia bernazar untuk kepentingan semua umat, tapi dia ngambil 10%, mati. Ya kan? Ini bukan Ananias ada beberapa ya. Ini Ananias yang membaptis Paulus kah? Bukan. Ini Ananias istrinya ya. Nah, kalau Ananias yang membaptis Paulus itu berbeda dengan Ananias yang ini. Ananias ini sebenarnya ya jemaat perdana yang baik, tapi tak benar. Untuk Tuhan tuh masih direkennya begitu Pak. Ngambil lah 10%, ujung-ujung mati dia. Ya. Nah ini jangan main-main. Jual tanah sendiri untuk kepentingan sendiri, jemaat bersama, lalu itu tadi. Sama juga dengan apa yang terjadi dengan ya kan hambanya Elisa, gitu kan? Elisa kan tidak mau minta duit dari Naaman, ya kan? Tetapi datanglah hambanya, tidak ada apa-apa nih, tuanku Elisa ini membutuhkannya. Ujung-ujung apa yang terjadi? Dosa yang tak diampuni. Dosa hambanya Elisa itu gara-gara makan duit Naaman tuh. Jadi berat sebenarnya ya bapak-bapak yang terkasih. Jadi jangan bermain-main dengan firman. Makanya usaha dan pelayanan yang baik dan benar, ya kan? Pelayanannya baik kemana-mana, ya kan? Mendoakan anak-anak gadis, ujung-ujung boncet perut anak-anak gadis itu. Itu terjadi, ya kan? Nah ini kritik, ada filmnya tuh, ya. Filmnya bagus tuh. Saya biasa, ya, harus nonton film. Itu kritik bagi kita untuk menguasai. Kan ada satu oknum lagi yang berperan juga, hawa nafsu kita. Makanya kalau misalnya dalam pelayanan itu hati-hati. Orang mau minta konseling berdua, ya lama-lama lalu bukan konseling, ya kan? Lalu resleting yang ditarik. Ujung-ujungnya, ya kan? Terjadi kayak dokter apa tuh? Memasukkan air maninya, dia jadi dokter, disemprotkannya kepada perempuan yang untuk kesuburan, katanya. Benar-benar punya anak. Ada sekitar ratusan ke anaknya. Dia bilang Yeremia. Dia pakai ayat kitab suci Yeremia. Ya, Yeremia bab 1 ayat 15 tadi, mungkin bukan itu ya. Ya jadi dia pakai itu. Jadi ada orang yang melakukan doa dan firman bagus, tapi usaha dan pelayanannya baik, tapi tak benar. Nah ini makanya duit rohani itu penting ya. Berikutnya ya jelaslah, sudah usaha dan pelayanan yang baik dan benar, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Iman dan takwa. Maka dalam gereja Katolik itu ada syahadat para rasul yang selalu didaraskan setiap waktu dalam misa dan ibadat kan. Kita sebagai orang Kristen ya harus percaya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Dialah Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang, dialah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dialah Allah Bapa, Putra, ya, dan Roh Kudus. Oh, berarti Allah orang Kristen ini 3, bingung lagi jawabnya kan. Nah, yang namanya Roh Kudus itu kan dia adalah roh, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Kayak kita, bisa gak kita melihat roh kita? Bisa Pak, mana bisa? Di kaca, tidak bisa kita melihat roh kita. Tahu-tahu ini badan kita, jasmani, ini jasmani. Ya, kalau roh kita meninggalkan jasmani kita, jadi mayat lah jasmani kita, dinamakan mayat atau jenazah. Jadi roh kita kemana? Ya kan? Roh kita menuju kepada Bapa di surga. Karena roh itu berasal dari Bapa. Ya bacalah kitab Kejadian. Ya kan? Aku membentuk manusia dari debu dan tanah, dan aku memberikan roh atau ruah. Dia kembali ke Bapa, roh itu. Tetapi yang akan dihakimi jiwa. Nah, jadi manusia itu terdiri atas 3, jasmani, jiwa, dan rohani. Maka dia spesial secitra dengan Allah. Tumbuhan dan binatang itu hanya jasmani dan jiwa. Siapa bilang semut tidak memiliki jiwa? Hidup dia kan? Siapa yang bisa menciptakan semut kalau tidak Tuhan? Semut tuh hidup tuh.
Setiap kali kita pijak mati kan, hidup terus lebih banyak kan. Apakah dia tidak memiliki jiwa? Dia memiliki jiwa. Nyamuk memiliki jiwa, tapi ada masanya kan. Ikan memiliki jiwa. Tapi dia tidak perlu lagi memuji dan memuliakan Allah, dia sekali. Karena dia diciptakan memang kodratnya seperti itu. Ada yang mau mengajarkan simpanse seperti manusia, tidak mungkin, dia binatang. Ya, bahaya kalau simpanse bisa jadi manusia, ujung-ujung dia beriman, kita diatur oleh simpanse. Tidak akan mungkin, kodratnya tidak bisa. Teori Darwin itu sebenarnya bukanlah teori yang menjelaskan manusia dari simpanse, itu evolusi. Bahwa ada teori evolusi itu ya kan bergerak dari makhluk air. Tapi kita sinkronkanlah dengan kitab Kejadian, sebenarnya sinkron kan. Allah kan menciptakan binatang dan makhluk yang kerayapan di air kan. Nah, setelah itu yang diciptakannya burung. Kemudian barulah diciptakan binatang di darat. Kalau dibuatkan pengetahuan ya jelas. Duluan mana? Duluan makhluk yang ada di air kan. Sekian puluh juta, bayangkan. Berarti Allah itu menciptakan sekejap saja dengan firman-Nya. Manusia menghitungnya sudah puluhan juta tahun kan, ratusan juta tahun. Ya, Allah menciptakan bumi ini katanya sudah ribuan juta tahun. Kita manusia meninggalnya, ya memang manusia diciptakan terakhir. Seharusnya manusia diciptakan untuk tinggal di Taman Eden. Gara-gara si ular yang sudah diusir dari Taman Firdaus itu, dari surga itu, iri hati. Ya Allah, kok dia bisa masuk di... Ya kan dia itu dulu tinggal di situ kan. Gara-gara itulah ular itu diusir. Dia ingin menggagalkan rencana kehendak Allah. Dan dia iri dengan manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Sedangkan dia diciptakan paling awal, tetapi dia harus melayani manusia. Malaikat itu kan melayani manusia atas kehendak Allah ya. Jadi banyak yang harus memahami. Ya. Kalau iblis itu mau disembah seperti Allah. Nah, itu kita harus memahami. Makanya ada namanya ya kan, misalnya seminar membedakan roh. Tetapi dalam gereja Katolik untuk eksorsisme itu harus izin uskup setempat, harus izin uskup dan ada pastornya. Di paroki atau di Kuskupan Agung kita ini ada 2 pastor, mungkin ada 2 lagi tambah ya. Jadi eksorsisme itu tidak sembarang. Ya. Yudas saja yang bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus loh. Ya. Lalu Petrus itu dibebaskan dari iblis ketika Petrus itu melawan kehendak Allah. Ya kan? Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, kan begitu. Petrus itu sudah dibebaskan dari iblis pun masih dia menyangkal Yesus. Karena kedagingannya, hawa nafsunya. Cek-ceknya taktik lah kan gitu. Tapi kan dia tetap menyangkal. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kau telah menyangkal aku. Yesus sudah tahu karena dia Tuhan. Ya betul, kalau pemikiran manusia tidak. Petrus itu melaksanakan kehendaknya. Karena yang menguasai Petrus itu ada 3 dunia. Maka dia waktu itu kan minta supaya dia tidak menjadi murid Yesus, ya kan? Aku ini orang berdosa katanya. Berikutnya adalah iblis yang lalu masuk ke dalam dirinya. Sudah dilepaskan oleh Yesus. Tapi ada yang ketiga yang berat, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini bapak-bapak yang terkasih, ini memang berat. Ya, obat penangkalnya tadi itu doa dan firman, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Kalau usaha dan pelayanan yang baik belum cukup, harus baik dan benar. Ya. Kemudian ya, iman dan takwa tadi itu. Jadi cerita dari Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan tentang iman dan takwa manusia. Ya. Ada manusia Adam dan Hawa, apakah dia beriman? Dia beriman tapi tak bertakwa. Tak bertakwa itu tidak setia, Pak. Sama seperti kita sering tidak setia walaupun sudah ditebus oleh
Yesus. Tapi kita adalah anak yang hilang. Kita adalah yang nomor 3 tadi itu. Anak yang hilang, dia tahu bahwa Allah itu maha kasih. Makanya kita mohon ampun. Kita menyiapkan harta Bapa kita. Harta itu apa? Sakramen baptis itu harta yang dicari oleh orang atau bahkan bangsawan, raja-raja. Bahkan kita tahu 3 raja dari timur itu harus berkelana melihat bintang itu, dan dia menyembah Yesus dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, ya kan? Luar biasa tuh. Dan ada satu raja, itu catatan pinggir kitab suci, ya. Dia menyembah Yesus ketika Yesus sudah wafat disalib. Dalam perjalanan itu menurut catatan pinggir, ya, yang kita dasarkan kan Alkitabiah, ya kan? Bapak-bapak yang terkasih, pada bacaan ini diingatkan kembali bagaimana peristiwa, ya, bagaimana Paulus itu didatangi oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang ini adalah orang-orang yang menghendaki, ya, Paulus dan Barnabas, ya, yang sedang di kota Listra itu, ya, didatangi orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Jadi Paulus dan Barnabas ini, ya, difitnah. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi mereka berdua ini dilempar batu. Dan luar biasa, karena Allah masih berkehendak mereka hidup, ya mereka tetap hidup. Kalau dilempar batu, bayangkan orang banyak melempar batu. Satu saja batu melempar kepala kita pasti bisa retak kepala kita, ya. Ini batu tidak alang-alang nih, batu sebesar ini, ya. Bayangkan orang banyak melempar batu, ya pasti mati kan. Tapi karena kuasa dan kehendak Allah, ya pastilah berdarah-darah, ya. Apalagi yang dilempar itu kepalanya. Kita tahu kalau misalnya rajam pakai batu itu rupanya bukan hanya rajam pakai batu, dikubur dulu di dalam sampai leher kan. Setelah itu dilempari kepalanya. Yang saya saksikan filmnya itu berdasarkan cerita asli, ya. Jadi dikubur dulu. Misalnya ada seorang perempuan kedapatan dia misalnya belajar, ya kan, langsung suaminya beritahu kepada tokoh agamanya, lalu dia nanti dikubur. Bukan dilempar, itu dari mulai suaminya sampai anak-anaknya harus melempari dia. Kalau tidak kena, diulangi lagi sampai kena. Nah, dan ini peristiwa yang sungguh luar biasa. Dan harus terjadi dengan Paulus yang pernah merekomendasikan Stefanus untuk dirajam sampai mati. Ya. Jadi Paulus harus merasakan itu. Tetapi bagi Paulus itu adalah hal yang lumrah dan wajar, biasa, karena iman dan takwanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Maka dia harus menjalani itu tabah dan setia. Nah ini sebagai orang Kristen, apakah kita tabah dan setia kepada Yesus Kristus, kepada salib kita, ya? Tabah dan setia tidak kita berdoa dan membaca firman. Ini kan dibalikkan lagi ke unsur keempat itu, ya. Tabah dan setia enggak kita melakukan usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Apalagi usaha dan pelayanan rohani ini kan, siapa bilang tidak membutuhkan uang? Dan uang ini bisa menjadi persoalan, ya, pertengkaran. Akhirnya orang menjadi, ya kan, menganggap orang yang memikirkan uang itu kan, cinta akan uang itu bisa menghanguskan diri, kan. Harusnya kita cinta dengan Allah. Di mana hartamu, di situ hatimu, kata Yesus. Maka orang yang banyak harta itu kan, ada dialog Yesus dengan orang muda yang kaya kan. Apa kata Yesus? Juallah hartamu dan ikutilah aku. Lalu dengan sedih dia, karena apa? Di mana, ya kan, hartamu di situ hatimu, ya kan, jelas. Bapak-bapak sudah berada di sini kan tidak mikir harta lagi. Ya adalah mikir kan, aset, rumah dan sebagainya, ya. Tapi ya pasti lebih lah, lebih punya hati untuk mendengarkan firman dan sabda Tuhan, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Bapak-bapak yang terkasih, ya. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Nah, ini menjelaskan bagaimana murid-murid mengelilingi dia, bukan hanya mengelilingi dia untuk lihat-lihat aja. Ini pasti mendoakan dia, ya.
mengelilingi dia. Lalu dia bangkit berdiri. Kebangkitan ini merespon apa yang dinamakan dengan proses kebangkitan itu. Bagi orang manusia, bangkit itu adalah dia bisa berdiri dan bangun, kan? Tapi kebangkitan Yesus Kristus, Allah lah yang membangkitkan Yesus Kristus. Dan tidak pernah ada orang yang menyaksikan kebangkitan itu. Ya, diceritakan oleh malaikat kepada para perempuan, ya kan, bahwa Yesus telah bangkit sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, ya kan, supaya genaplah firman kitab suci itu. Tetapi para rasul, para murid dan 500 orang yang menyaksikan penampakan Yesus. Jadi, ya, kebangkitan Yesus itu adalah Allah yang membangkitkan, dan tidak ada yang bisa menyaksikan kebangkitan itu karena hanya Allah sendiri. Tetapi misterinya diungkapkan dengan penampakan Yesus. Nah, itu harus dipahami. Jadi banyak yang bertanya, siapa yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Tidak ada. Hanya Allah sendirilah yang membangkitkan Yesus, dan itu adalah misteri. Tetapi kok kita tahu Yesus bangkit? Karena Yesus menampakkan diri kepada para rasul dan 500 orang lebih. Kata lebih itu berarti banyak orang yang menyaksikannya. Ini Bapak-Bapak yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah misteri agung Allah. Tetapi kunci jawabannya adalah penampakan Yesus, ya. Dan ini sungguh luar biasa. Ada dialog yang terjadi pada proses itu. 40 hari Yesus menampakkan diri terus menerus. Nah, keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Tidak jerak nih. Nah, inilah karena iman dan takwa, tabah dan setia ini tidak jerak. Nah, ini harus tahan banting seperti Paulus dan Barnabas kita nih. Biarpun kita berada di rumah retret ini dengan penuh kesusahan, ya kan? Ya. Yang bisa merasakan kesusahan ini kan hanya yang berada di tempat ini. Yang lain itu kan hanya mendengarkan sharing bapak-bapak. Apalagi yang sudah mungkin belasan tahun, ya, kesusahannya itu. Tapi kalau Bapak tidak tabah dan setia untuk memanggul salibnya dan mengikuti Yesus, pasti Bapak akan lari ke pikiran yang jelek, ya. Mau overdosis lah, mau bunuh diri lah, ya kan, menganggap diri sampah lah dan sebagainya. Dan itu adalah tekanan-tekanan. Tekanan di dalam ini tidak terlalu kuat sebenarnya. Mungkin di sini tekanannya berbeda. Tetapi tekanan bagi orang yang bapak-bapak tinggalkan di rumah itu kan berat, ya kan? Mereka harus menghadapi masyarakat stigma bahwa kita berada di tempat ini. Dan itu yang kita harus doakan terus-menerus. Istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, ya. Pastilah nanti bapak keluar, dia tidak bisa marah, kan? Pastilah menjadi aib, kan? Walaupun bapak menjelaskan sehebat cacatan kaki, ya kita tidak bisa, ya. Kita hanya berserah diri kepada Tuhan Allah. Tabah. Tabah itu sesuatu karunia yang tidak bisa kita. Pulang nanti kita lalu tiba-tiba ngumpul di warung kopi, orang sudah melihat kita seperti lepra, najis, kan? Dekati kita pun tidak mau kali. Tetapi kalau kita sudah melakukan perubahan perilaku rohani kita kan luar biasa. Nah, itulah nilai plus. Atau kita akhirnya karena masyarakat tidak mau menerima kita kembali lagi ke kawanan kita yang lama. Ujung-ujungnya balik lagi ke tempat ini dan tidak ada solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, ini juga masalah. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadarlah, kita bukan dirham, kita bukan lagi domba, karena kita diangkat, ya, dari kebinatangan kita menjadi manusia yang sejati oleh Yesus. Maka, ya, kita ini adalah anak. Ya, mungkin anak yang hilang, ya, tetapi kembali. Lalu Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ke kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Jadi di kota Ikonium dan di situ tidak dapat murid, bahkan dirajam, kan? Dari Antioquia dan Ikonium itu, tetapi di Derbe dia dapat banyak murid. Nah, ini apa yang dimaksud Yesus tuh, kebaskanlah debu, kan begitu. Maksudnya bukan kita mengutuki orang, kebaskan debu itu mengingatkan bahwa kamu tuh harus bertobat. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak mengutuki orang, memberkati, mendoakan, itulah memberkati, ya. Nah,
Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Ndak jerak nih. Ya kan? Paulus dan Barnabas udahlah dilempar, tapi ndak jerak. Dia kembali lagi. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman. Nah, inilah nasihat. Jadi kita saling menasihati bertekun dalam iman, yang letih, lesu, lunglai. Ayo kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Ayo kita usaha dan pelayanan yang baik dan benar lah. Ya kan? Tegurlah saudaramu jika dia berbuat salah, berbuat dosa. Apalagi kalau dia sudah ingin mau mulai memikirkan sesuatu yang jelek, ya kan? Jadi di antara kita ini kan sering kita ini hanya membiarkan orang. Bapak-bapak yang terkasih, kalau kita membiarkan orang, itu kita hidup dalam dosa loh. Misalnya dia hidup, mohon maaf, di sel, bapak-bapak tahu dia melakukan hubungan sejenis. Lalu kita tidak tegur gitu, tidak kita doakan, nasihati. Kita membiarkan orang berdosa, itu kita berdosa, lalai. Dosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Lalai kita. Saudara kita tidak datang ke gereja, kita biarkan saja, lalai sebenarnya. Nah, kelalaian itu bisa terjadi kalau kita membiarkan mereka hidup dalam dosa. Atau tidak seperti janda itu mencari dirham yang hilang. Udah tahu itu dosa, jadi kita biarkan saja dia berdosa. Hendaknya di dalam kamar sel kita tidak boleh cuek-cuek, tetap kita doakan, walaupun kita sudah omongkan ya. Karena dia dirham yang hilang, tak tahu dia berbuat dosa itu kali. Ya kan? Hanya mengikuti hawa nafsu nalurinya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti atau memberikan penginjilan berupa sikap dan perilaku itu. Nah, bapak-bapak yang terkasih, ini dia, tidak jerak kan? Bayangkan nih, kalau bapak-bapak udah dirajam pakai batu di kota itu, masih mau pergi di kota ini? Tidak. Barnabas dan Paulus pergi ke kota itu. Sama seperti kita nanti. Di kampung kita jangan jerak. Walaupun kita dimusuhi atau dikucilkan, ya, kita tetap harus setia mewartakan firman Tuhan. Bukan malah ngegap orang kan. Kau belum tahu rasanya, nanti kau tahu rasanya. Wah, ini sama, kita bukan jadi anak Tuhan nih. Ya kan? Karena mereka kan tidak tahu apa yang mereka katakan. Makanya luar biasa Yesus itu kan. Bapa, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu juga dengan Stefanus kan. Stefanus juga berdoa seperti itu. Sama kita sebagai anak Tuhan memberkati loh. Orang yang udah berbuat dosa berat kepada kita malah memberkati kan. Itulah anak-anak Tuhan. Kita tidak seperti anak-anak dunia ini. Ya kan? Selingkuh dibalas selingkuh, itu hancur lebur lah keluarga. Ya kan? Kalau mata ganti mata, kuku ganti kuku, ya apalah jadinya, ini bukan kasih namanya. Nah, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman. Bayangkan, menasihati bertekun dalam iman. Ya, kita punya sarana WA lah istri, anak-anak kita, jangan lupa berdoa ya kan gitu. Itulah nasihat yang paling utama ya kan. Paling banyak kita ini kan pasti nasihati ya baik-baik ya, makan ngancam istrinya setia ya, kalau tidak setia awas ya, pulang nih. Itu sih bukan anak Tuhan kan, awas ya kan. Kita harus memberikan nasihat untuk dia tetap beriman, setia kepada Tuhan Yesus. Kalau dia sudah setia kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal ya. Kalau orang tidak setia dengan Tuhan Yesus, apa dia lagi dengan manusia kan? Itu saja sih sebenarnya penilaian kita. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, banyak sengsara. Bapak-bapak yang terkasih, ini adalah sengsara yang harus kita lalui. Mungkin bukan perbuatan kita, ketidaksengajaan, ketidaktahuan atau kebodohan kita, ya, kelalaian kita. Karena kita merasa dirham itu kan nyaman dicari kan, merasa tak dosa ya kan, udah ketangkap baru tahu dosa, ya kan. Mohon maaf misalnya menjual narkoba, makan narkoba kan merasa tak berdosa.
Ya kan? Udah ditangkap polisi baru ketahuan itu salah. Ya kan? Jadi barang-barang yang ilegal tuh akan ketahuan kalau sudah ditangkap. Jadi kayak janda itu kan menangkap dirham itu kan. Nah inilah filosofinya ya. Sebenarnya jangan lalu marah dengan oknum polisi itu. Justru polisi ini adalah utusan Tuhan untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini berdosa. Ya kan? Ada yang mungkin dendam seumur-umur ya kan. Wah, gara-gara dia itu kan. Oh. Dan tidak bisa begitu. Kita harus paham bahwa cara Tuhan untuk menyadarkan kita ya seperti itu. Ini memang anakku ini ya seperti dirham katanya. Ya kan, utus para penegak hukum untuk tangkap kan. Ya kan? Dan dibawa di rumah retret. Dibawa di rumah retret ini masih juga tidak mau bertobat ya. Tetaplah ya Allah menunggu kita karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Sabar. Ada juga yang masih tidak terima karena ini bukan perbuatannya. Ya mungkin saya pernah penjara di satu kisah di penjara ya. Dia tidak melakukan itu. 15 tahun dia di penjara. Jadi dia di penjara, dia di daerah Amerika Latin. Jadi dia itu tidak melakukan itu, tapi karena hukum di sana dia tak bisa membuktikan bahwa dirinya itu ini, dan dia juga di sana aparat itu ya mohon maaf mudah mendapat suap kan. Jadi dihukum 15 tahun, tapi dia terus berdoa dan tidak jemu-jemunya dia berusaha. 15 tahun loh. 15 tahun. Dia tahu rasanya hidup di penjara, dia memang tidak bersalah. 15 tahun ditinjau kembali karena pemerintahnya sudah baik kan. Ditinjau. Tidak salah nih. Ya kan? Udah 15 tahun, harusnya hukumannya 25 tahun. Ya pemerintah meminta maaf. Nah ini juga hal-hal yang seperti ini. Bisa jadi bapak-bapak tidak bersalah, tetapi bapak-bapak harus menjalani hukuman ini mungkin untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang harus mewartakan firman dan sabda Tuhan. Ya. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi rasul itu kan uskup. Jadi dia menetapkan penatua. Penatua itu imam atau pastor, Pak. Nah, jadi seperti itu penatua. Jadi bahasanya karena disamakan juga ya, kita ambil garis tengahnya penatua. Jadi penatua itu imam atau pastor. Jadi ditetapkan oleh uskup para rasul itu. Sehingga untuk menetapkan itu harus berdoa dan berpuasa. Jadi tidak sembarang milih orang. Nanti misalnya Pak Lulu sudah keluar ya kan, harus berdoa dan berpuasa para jemaat nih mau menetapkan siapa pimpinan jemaat kita nih. Kalau menetapkan orang yang salah bisa jadi program yang sudah dirancang ini bisa berhenti. Oh, tidak perlulah ibadat. Ibadat itu hanya sebulan sekali aja. Atau hanya ibadat itu kita bebas saja. Di tempat ini kita berajojing ria. Ya kan? Tidak ibadat makan-makan bersama, ya kan? Bisa jadi. Yang dulu tuh terlalu ketat. Ya kan? Orang Kristen tuh ke gereja hanya 2 kali aja. Natal dan Paskah cukup, ya kan? Nah, kalau kita salah ya, milih yang menjadi pemimpin ini, ya kacau lah deh. Bisa jadi kawan-kawan yang nanti bingung misalnya. Ya, Pak Lulu, Pak Andre, Pak Agus, Pak Lingkun yang dulu udah kok tiba-tiba lain nih, keluar dari sini malah lebih parah katanya. Yang setelah kami kan bisa dilihat nanti tuh. Dan bahkan ya mungkin banyak yang memberikan kesaksian yang dulu sudah terbina tiap hari rajin ke sini, yang hanya WA mungkin ya kan, nyari kesempatan ya. Keluar sana bukan jadi pewarta, malah lebih terpuruk mungkin kan, bahkan menghilang. Dan ini bisa jadi. Nah, Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Luar biasa perjalanan ini. Aduh. Ini orang-orang yang betul-betul tabah dan setia lah, ya, melakukan usaha dan pelayanan. Di situ mereka memberitakan firman
di Perga lalu pergi ke Atalia di pantai. Bagaimana nih ya zaman dulu kan? Palinglah ada kendaraan unta, dia jalan kaki kayaknya nih. Adalah dia mungkin pakai keledai, pakai kuda ya. Tapi untuk mewartakan firman Tuhan tuh dari dulu ya, saya tahu misionaris-misionaris yang datang ke kampung jalan kaki. Ya. Uskup Emeritus itu Monsinyur Hieronymus Bumbun itu sudah 3 kali ke Sungkung jalan kaki. Ya. Ke kampung mamak saya sudah 2 kali naik motor air, ya kan? Lalu habis itu disitulah kesempatan orang Krisma. Jadi memang ya tantangan untuk menjadi pewarta iman apalagi di daerah-daerah sekarang, ya memang harus berani untuk jalan kaki kan, nginap di rumah itu. Jadi kalau pastor misionaris dulu itu kalau saya dengar cerita, dia itu menginap di tempat orang yang paling sakti. Dia bawa kelambu, bawa obat malaria. Jadi kalau dia nginap di tempat orang yang paling sakti, dia mati, berarti orang itu nanti, wah ini jangan-jangan. Jadi kan tidak berani orang yang paling sakti itu bunuh imam tuh, bunuh pastor tuh. Ya, dia nginap tuh di tempat yang paling sakti itu siapa di kampung itu kan? Makanya dulu ada orang bilang, kalau untuk nahan ilmu orang tuh harus pakai kelambu. Itu kan gara-gara misionaris pakai kelambu supaya tidak kena gigit nyamuk malaria begitu Pak. Itu cuman itu disalahartikan. Sama seperti seseorang itu tokoh agama, pemimpin agama, gara-gara kucing ngeong-ngeong, lalu dia suruh muridnya ikat kucing itu supaya dia kusuk berdoa. Setelah mati pimpinan agamanya, lalulah muridnya buat supaya kusuk cari kucing, habis kucing itu diikat. Padahal maksudnya gara-gara mengganggu doa pemimpin ibadatnya itu terjadi. Sama juga dengan kejadian ini. Tidak mungkin dipolong tuh orang pakai kelambu katanya. Akhirnya pakai kelambu lah. Nah inilah pemikiran yang sempit akan mengakibatkan kesempitan intelektual. Maka mencintai Tuhan harus dengan akal budi kan. Jadi seperti itu. Kalau mau tidak dimaling itu, ya kan penyapu tuh harus diangkat ke atas katanya kan. Maling tidak masuk, ya nanti maling tuh luntur ilmunya katanya. Udah. Yang namanya maling zaman sekarang, maling lewat ATM memang pakai penyapu cobalah. Dia pandai maling duit kita kan. Tidak bisa. Maling tuh pakai otak tuh bahaya ya. Ya kan? Nah, makanya kita beriman tuh harus pakai akal budi, Bapak-bapak yang terkasih. Begitu juga dengan Paulus dan Barnabas. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Pergi lagi ke Antiokhia, tidak jerak-jerak. Memang tidak jerak lah. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Nah, jadi di kota Antiokhia inilah ya menjadi kota yang bersejarah. Disitulah kita disebut Kristen ya, jemaat Jalan Tuhan itu disebut Kristen. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, iman kekristenan itu harus diwartakan ya kepada seluruh bangsa, kepada semua orang, kepada kawan-kawan kita di sel, dengan duit, doa dan firman. Tidak perlu menginjili orang itu dengan hal-hal yang sederhana, usaha dan pelayanan yang baik dan benar ya. Kemudian apa? Iman dan takwa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Lalu ya kan, tabah dan setia mengikuti jalan salib Kristus itu. Ya bapak-bapak berdoa pagi saja itu udah penginjilan ya. Doa makan, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mari saya pimpin secara Kristen atau secara Katolik, itu juga sudah penginjilan. Ya kan? Ini doa makan tinggal makan, ya kan? Ya masing-masing jak kita berdoa nih. Ya kan? Makan ikan asin, Bang. Jadi ya, saya ulangi lagi cerita di kampung mama saya. Ada seorang yang makan, ya, dia tuh bukan makan itu. Wah, dia bilang makan daun ubi pun berdoa. Nantilah sampai ketawa orang kampung itu kan. Lalu tiba-tiba dia makan daging babi,
di pesta pun tidak berdoa. Memang bukan masalah makanannya, memang dasar dia balas berdoa, Pak. Itulah alasannya, kan begitu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, itu dia doa dan firman itu dia, ya, bagaimana mewartakan itu. Nah, di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Jadi luar biasa, dia tinggal bersama murid. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, dalam Injil Yohanes dijelaskan dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jadi salam kasih, damai dan sejahtera itu kita ucapkanlah berulang-ulang. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini kutipan yang sering dijadikan orang untuk, ya kan, menjaring atau menyesatkan kita. Yesus sendiri dia berkata, Bapaknya lebih besar daripada dia, berarti Yesus bukan Tuhan kan, katanya. Udah. Ini kan kutipan ayat ini menjelaskan bagaimana Yesus harus mengikuti kehendak Bapa, melaksanakan kehendak Bapa yang tadi saya sampaikan dalam pengantar. Jadi jangan terkecoh dengan ayat ini. Ayat ini menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Yesus sebelumnya. Ya. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya. Jadi Yesus mengikuti kehendak Bapanya untuk menebus dosa-dosa manusia karena Allah Maha Kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi itu yang dimaksudkan, Allah itu lebih besar atau Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Jadi Yesus harus melaksanakan kehendak Bapanya. Dan untuk memahami itu perlu yang namanya pertobatan yang sungguh. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya. Jadi Yesus sudah mengatakan sebelumnya dan dia menyampaikan itu supaya muridnya percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi penguasa dunia itu adalah orang-orang yang menguasai bidang agama dan bidang pemerintahan. Pontius Pilatus, ya kan, Hanas dan Kayapas, ya, para imam, para murid, para Farisi, ya, para ahli-ahli Taurat. Nah, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, itulah jawaban Yesus. Apa yang dimaksud dengan Yesus, ya? Tadi, ya, bahwa dia, ya, aku pergi kepada Bapakku. Dan kita tahu, ya, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, kepada Bapa di surga itu adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Bapak-bapak yang terkasih, memang untuk menjelaskan tentang, ya, beberapa hal itu memang harus membaca Injil Yohanes ini dengan seksama. Banyak di antara kita, ya, mungkin sudah, ya, merasa jenuh, dan itu berbahaya. Jenuh itulah, ya, dunia, iblis, dan juga hawa nafsu kita itu ingin mengacau balaukan kehendak Bapa itu. Maka mari kita bertekun, beriman terus-menerus, dan mohon rahmat pertobatan itu selalu berada di dalam diri kita, karena kita ini seperti anak yang hilang, yang selalu mendapat kasih Bapa. Dan mari kita selalu bangkit dan hidup bersekutu, karena persekutuan itu yang utama di dalam kita berziarah di muka bumi. Bersekutu di dalam Kristus Yesus, koinonia, ya, koinonia. Semoga kita bisa melaksanakan kehendak Bapa, dan mari kita terus membangun hidup kasih di dalam tempat ini. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pewarta sabda umumnya. Semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pewarta sabda lainnya agar jangan sampai merasa kesepian dalam melaksanakan tugas pewartaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, semoga Allah Bapa membimbing para keluarga agar ikut serta memperbarui dunia dalam cinta kasih mesra dan bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup terpencil, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang bertugas di tempat-tempat terpencil demi kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelompok kita, semoga Allah Bapa menerangi agar kehadirannya di tengah-tengah kita memancarkan kegembiraan sejati dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat Engkau dengarkan. Dan kami mohon perlindungan-Mu agar kami selalu setia dalam mewartakan firman dan sabda Tuhan, baik untuk diri kami, keluarga, dan masyarakat. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Persembahan ya Tuhan, terimalah.
Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, meskipun kita tidak merayakan Ekaristi pada peran ini dan kita tidak menyambut komuni, tetapi marilah kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Bapak-bapak yang terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman. Shalom. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yesus dari Humas Katolik Kota Pontianak yang pada hari ini telah membawakan ibadah sabda dan mengikuti ibadah sabda kepada kita yang berada di Rutan Kelas 2A Pontianak. Dan juga terima kasih kepada kita semua yang telah bersama-sama hari ini hadir untuk merayakan ibadah sabda pada hari Selasa pada hari ini. Kemudian untuk beberapa pengumuman yang akan dilaksanakan pada minggu ini, di mana besok kita masih Rabu, yaitu KTT kembali Pak, ya, dengan Bapak yang Presiden Dimas Katolik Kota Pontianak jam 9 pagi. Kemudian hari Kamis itu ibadah Kristen bersama GPDI Pontianak, nanti akan dipimpin atau dilayani oleh Pendeta Suwadi jam 9 pagi juga. Kemudian pada hari Jumat ada pendalaman Alkitab bersama Theology Ministry via Zoom atau online jam 9 pagi. Kemudian hari Sabtu nanti akan ada ibadah Kristen langsung jam 9 pagi juga bersama komunitas Immanuel Ministry dengan koordinator Bapak Agus Matius untuk hari Sabtu. Kemudian hari Minggu ibadah Katolik bersama Ordo Fransiskan Sekuler nanti dilayani oleh Bapak Hermanus Yosef Anem OFS jam 9 pagi juga. Dan hari ini nanti
akan ada kuliah, untuk yang berkuliah itu jam 2 siang. Itu saja pengumuman yang kita harapkan kepada kita semua yang hari ini hadir. Kalau memang belum ada yang hadir, nanti tolong diinformasikan lagi kepada teman-teman yang